pondok pesantren kian menjamur di Indonesia, termasuk di Pulau Bintan, seiring dengan meningkatnya minat orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan itu. Sudah menjadi rahasia umum, biaya mondok di pesantren jauh lebih tinggi dibanding dengan sekolah negeri lantaran fasilitas dan kebutuhannya berbeda. Belum lagi biaya lainnya berkedok sedekah atau lelang amal untuk menambah aset ponpes yang bersumber dari uang orang tua santri. Kalau sudah begitu, nyaris orang-orang dari keluarga sederhana ataupun tidak mampu tidak dapat bersekolah di pondok pesantren. Di balik bisnis pendidikan yang menggiurkan itu, terdapat sekelumit permasalahan yang tersembunyi. Apakah itu? Ya, jejak rekam penggunaan uang rakyat atau APBD untuk bisnis pendidikan tersebut tidak dapat disembunyikan. Bahkan menyeret beberapa nama pejabat legislatif dan pemerintahan yang juga menjadi pemilik pondok pesantren. Seperti Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan yang beralamat di Jalan Bukit Namling RT 05 RW 02 Desa Toapaya Kabupaten Bintan. Pembina yayasannya adalah Zulkifli yang menjabat Ketua DPC Partai Demokrat yang juga mantan anggota Dewan periode 2019-2024. Lalu ada juga Pondok Pesantren Boarding School milik Yayasan Bina Insan Sakinah yang ketua yayasannya adalah mantan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dan kini terpilih sebagai anggota DPRD Kepulauan Riau, Ismiati. Kemudian ada juga Lembaga Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah yang salah satu pengurus yayasannya merupakan anggota DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra. Lalu ada juga Sekolah Islam Terpadu Ibnu Arsyad yang pembina yayasannya adalah pejabat di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Riau, Muhammad Hasbi. Seperti kita ketahui, untuk membangun lembaga pendidikan yang berkualitas dan mendapat kepercayaan dari masyarakat tidaklah mudah. Pasalnya, orang tua yang akan menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang dipilih akan melihat terlebih dahulu sarana dan prasarana dan kualitas pengajar di tempat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak yayasan harus menyiapkannya. Apakah ada cawe-cawe dalam dana hibah pesantren? Yunus Reportase kali ini akan menyajikannya untuk Anda. Pondok pesantren atau boarding school sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Pasalnya, pesantren harus menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual yang handal. Untuk memenuhi hal ini, maka dibutuhkan pengembangan yang baik. Pihak yayasan harus bekerja keras untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana. Berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi ruang kantor, ruang belajar, asrama, gedung aula, perpustakaan, hingga fasilitas olahraga seperti yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan. Tim Yunus Reportase mencoba bertemu dengan pembina Yayasan Ponpes Al-Ihsan Zulkifli untuk mengetahui perjuangan pihak yayasan dalam membangun lembaga pendidikan ini. Namun sayangnya pesan WhatsApp dan telepon yang dilayangkan tidak mendapatkan respon. Kalau ini katanya punya Pak Zulkifli, Pak? Iya, punya Pak Zulkifli. Oh, dari tahun berapa, Pak, di sini? Kalau berdiri pesantren tahun 2019. Dari 2019. Oh, awal Pak Zul di Dewan berarti, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Berapa banyak Pak santri Pak di sini?
santri ada 104. 104. Nah, khusus putra saja. Khusus putra aja. Oh putrinya memang nggak ada santriwati Nggak ya? Kirain ada. Ini lokasinya untuk santriwan di mana ada santriwati, Kalau kira kita gitu kan? ini satu lokasinya untuk putra semua. Oh gitu. Khusus putra semua. 100 berarti ada 104 santri. Berarti dari tahun 2019 berdiri 2019. udah seperti ini Pak, udah atau bertahap? Bertahap ya, bertahap. Apa aja Pak itu? Labor baru Pak? Atau labor Ini labor tahun 2021. Labor 2021 labor, kemudian perpus sama kolam renang itu 2021. Kolam renang? Ada kolam renang kita di sana. Seperti kita ketahui, Ponpes ini diresmikan pada tahun 2019 oleh Bupati Bintan kala itu Apri Sujadi di atas tanah seluas 4 hektar. Saat ini, Ponpes Al Ihsan Bintan memiliki 104 santri putra, 22 pengajar dengan fasilitas ruang belajar untuk santri tingkat SMP dan SMA, kamar asrama, masjid, lapangan, labor, perpustakaan, dan kolam renang. Menurut informasi yang didapat tim Yunus Reportase, setiap tahun ada pembangunan di pondok pesantren ini. Namun sayangnya kami tidak dapat bertemu pembina Yayasan Ponpes Al Ihsan Bintan. Jalan menuju lembaga pendidikan ini juga sangat bagus. Terpantau sudah memiliki jalan beton yang kokoh. Begitu juga dengan gapura pintu masuk yang berdiri tegak. Berbeda dengan pondok yang satu ini, kami pun meneruskan perjalanan menuju pondok pesantren Al Idris Bintan. Di sini, tim disambut Ketua Yayasan Al Idris Kepulauan Riau, Suparman Manjan. Dirinya menyebutkan yayasan ini didirikan sejak tahun 2010. Selama 6 tahun dilakukan persiapan untuk membangun infrastruktur. Saat itu pihaknya memang mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau dulu awal-awal ya waktu merintis ya, tapi itu tetap kalau kami tetap yang berhubungan dengan kami itu adalah tetap Kesra ya, karena kami cairkan di Kesra dan lain sebagainya, kasih laporan ke Kesra. Untuk akhir-akhir ini hampir tidak ada lah. Ya berapa 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang itu hampir tidak ada, tapi tetap kami dapat bantuan dari Kesra lewat kunjungan-kunjungan pejabat Pemprov menjanjikan beli ini itu atau bangun atau memperbaiki atap dan lain sebagainya itu, atau sumbangan WC dan lain sebagainya. Ya, dan beliau biasanya meminta kita untuk mengajukan proposal, dan proposal itu cair. Ya, itu kan kita tidak tahu apa dana dari mana, yang jelas kan dari provinsi ya. Ya, jadi itu untuk kabupaten juga sistemnya begitu, tidak ada yang mengajukan langsung fokir itu, tidak. Udah lama lah kami awal-awal waktu merintis awal-awal dulu. Sekarang kayaknya udah jarang banget. Kayaknya hampir nggak ada, 5 tahun ini kayaknya nggak ada. Nggak ada. Dalam menjalankan program penerimaan siswa baru, Suparman mengaku Yayasan Al Idris Kepulauan Riau memberikan keringanan kepada orang tua santri untuk membayar uang masuk. Pihaknya memberikan 3 pilihan kepada orang tua dalam membayar uang masuk anaknya di Pondok Pesantren Al Idris. Sebenarnya uang masuk di Pondok Pesantren Idris Bintan itu sebenarnya ada sekitar 11 jutaan lah, dan itu sudah dari awal dulu sampai sekarang tidak terlalu banyak pergeseran dari tahun pertama sampai sekarang ya, sebegitulah. Bahkan yang terbaru kami lakukan untuk memberikan
beberapa permintaan daripada orang tua. Kami membuat untuk bulanannya itu buat 3 level, 3 pilihan. Ya, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nanti diwawancara keluarga atau orang tua memilih sesuai dengan kemampuannya. Dan uang bulanan itu dan uang yang dibayar awal itu sesungguhnya itu sudah termasuk uang bulanan pertama, ya. Kemudian untuk baju, seragam, untuk asrama, penyiapan semua kebutuhan asrama selama 3 tahun itu. Kemudian untuk infrastruktur juga ada, kita masukkan di situ. Tapi secara umum juga banyak juga wali santri yang minta keringanan-keringanan, dan yang kita potong ketika diminta keringanan itu selalu adalah uang infrastrukturnya. Karena itu sampai sekarang belum selesai. Iya, bisa dicicil 3 kali, tapi kadang-kadang ada juga yang minta sampai 4 kali, 5 kali. Yayasan Bina Insan Sakinah Boarding School di Jalan Daeng Marewa, Tanjung Sebau, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diketahui juga kerap menerima bantuan dari pemerintah daerah. Pasalnya, yayasan ini memiliki 2 sekolah, yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu. Bagian Kesiswaan SMP ITSBS Mariam Konita menyebutkan bantuan yang pernah diterima yayasan berupa bangunan gedung asrama laki-laki dan puluhan laptop guna menunjang proses belajar mengajar. Kemudian ada juga bantuan lainnya dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan dari pemerintah yang kami terima itu ada bantuan gedung, yaitu gedung asrama untuk laki-laki. Jadi bukan gedung yang ini, tapi gedung yang pertama kali. Dia, kalau abang lihat mungkin sebelah sana, itu bantuan gedung dan juga laptop. Ada berapa puluh laptop yang digunakan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran siswa atau memang untuk kebutuhan dari kita Dari untuk siswa. Itu khusus kelas SMP, SMA. Bisa dipakai siapa aja, jadi tergantung jadwalnya. Gitu. Jadi, kalaupun siswa ada yang, jadi kita ada di TIK, itu siswa pakai laptop dari bantuan. Itu bantuannya bersumber dari mana? Pemkot Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang, baik dari gedung tadi, kelas, dan laptop itu. Ya. Itu kalau bantuan itu dari tahun berapa? Udah cukup lama ya, Bang, ya. Karena gedung itu ada gedung pertama, laptop itu juga udah dari sebelum saya masuk ke sini udah ada. Oh, sudah. Selain gedung maupun laptop tadi, itu ada bantuan-bantuan yang bersumber dari pemerintah sendiri? Ada bantuan berupa uang tunai itu yang kemudian dijadikan masjid yang ini, yang ahwat, yang besar. Berarti ada gambaran ratusan juta ada? Ya, kurang tahu saya, tapi salah satu sumber pembangunan masjid itu dari Pemprov. Oh, Pemprov, langsung bantuan dari Pemprov. Salah satunya ya, maksudnya ada bantuan lain, tentunya tidak hanya Pemprov. Karena kita juga open siapa yang mau wakaf. Gitu. Oh, pada saat itu ada open untuk wakaf pembangunan masjid. Iya. Berarti salah satunya pemerintah provinsi tadi itu memberikan bantuan uang tunai untuk pembangunan masjid. Sementara itu, anggota DPRD Kepulauan Riau Hanafi Ekra saat ditanya apakah ada memberikan dana aspirasi untuk hibah pesantren, dirinya mengaku lebih banyak membantu ke masjid di desa-desa. Hanya pernah beberapa kali saja untuk pesantren.
aspirasi masyarakat itu cukup banyak ya. Mungkin tuntutan masyarakat ke kita jauh lebih besar dibandingkan kemampuan kita. Masyarakat minta kita membantu masjid-masjid di desa-desa, di kampung-kampung, termasuk lembaga-lembaga Islam ada juga. Cuma memang saya lebih fokus kepada bantuan-bantuan masjid. Walaupun ada satu dua mungkin mereka minta bantu di lembaga-lembaga yang ada, cuma memang nggak mungkin kita ini dapat fokus membantu lembaga yang banyak sekali di Kepri ini. Saya memang jarang ya pesantren dulu saya ingat ya kita pernah bantu Al-Idris ya. Biasanya mereka mengajukan, ya tetap prosedurnya lah mereka mengajukan ke pemerintah provinsi. Ya, walaupun mereka banyak juga yang tak kita penuhi ya, ngajak kita ngopi dan sebagainya banyak, tapi banyak tak terpenuhi karena nggak mungkin. Masyarakat tuh minta perbaikan jalan, masyarakat minta bantuan perbaikan sekolah dan sebagainya. Nggak mungkin kuat dengan dana yang tersedia di kita. Nggak jelas kita, karena beda-beda ya. Saya pun udah tak ingat lagi karena terlalu lama ya. Di Al-Idris pernah kita bantu. Bahkan saya ini pengurus yayasan. Saya pengurus yayasan Al-Madinah ya. Itu belum pernah kita bantu. Belum pernah. Dana pokir saya itu ke Al-Madinah, saya pembina di Al-Madinah ya. Karena kita memang banyak fokus pada yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Bang, kalau dana pokir itu Bang, biasanya digunakan untuk apa Bang? Yayasan atau pesantren Bang? Oh, saya nggak paham ya sedetil itu, karena saya tadi katakan saya lebih banyak bantu masjid-masjid. Pembangunan masjid Tajur Biru jadi PR kita. Banyak sekali masjid-masjid minta bantuan kita. Di Penuba kemarin kita pernah bantu walaupun pendekatan lewat gubernur Pak Ansar langsung bantu yang dengan angka cukup besar. Iyalah harus lewat Pemprov lah, karena sekarang semua harus masuk di SIPD ya, harus masuk di SIPD, di Bapeda ya. Kalau tidak nggak mungkin Pemprov bisa bantu. Lewat dinas perikanan. Kalau kita bantu pemuda, kita titip lewat dinas kepemudaan. Berarti kalau kita mau bangun jalan dan sebagainya tentu lewat dinas terkait. Berarti dana yayasan pesantren itu sama juga ke Kesra berarti Bang? Ya biasanya tergantung Kesra, tapi saya silakan dicek. Saya jarang sekali membantu yayasan-yayasan secara langsung. Saya lebih banyak membantu masjid-masjid dari Mulan sampai ke Pulau Lalang ya, Lingga cukup merata kita bantu masjid-masjid. Terkait bantuan dana hibah ini, Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan tahun 2024 pemerintah menyiapkan 100 miliaran rupiah untuk disalurkan ke rumah ibadah yayasan pondok pesantren di 7 kabupaten kota. Itu ada 100 miliaran Pak untuk 7 kabupaten kota rumah-rumah ibadah. Dikatakannya pesantren Pak, rumah ibadah Pak. Mau dia bergereja, mau dia pura, mau dia apa, itu 112 miliaran Pak. Oh, termasuk pesantren, yayasan pesantren semua juga? Pak, semua. Ya. Kita bukan hanya fokus pesantren Pak, kita fokus rumah ibadah, mau masjid, mau musala, mau pura, mau gereja, semua rumah ibadah. Kita tak hanya membaca bicara masalah pesantren Pak. Oh gitu Pak. Itu terjadi peningkatan nggak Pak dari bantuan dari kita itu Pak tiap tahunnya Pak untuk jelas tahun ini meningkat Pak. Oh meningkat Pak ya. Ya. Pak kalau itu boleh bukan wajib Pak ya, bukan wajib Pak ya. Itu bukan wajib Pak. Oh gitu Pak. Bukan kewajiban pemerintah daerah membantu itu. Itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan. Oh gitu. Di sisi lain, Kabak Kesra Pemerintah Kabupaten Bintan mengaku saat ini bantuan hibah pondok pesantren, TPQ, masjid, dan surau sebagian besar sudah terrealisasi.
bantuan di pondok pesantren kebanyakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk hibah dari pesantren, TPQ, Masjid Surau itu sebagian besar sudah terlaksana di tahun 2024 di tahap pertamanya. Jadi andai kata yang belum bisa dicairkan, mereka harus melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi terlebih dahulu, baru kita proses. Untuk pesantren dan masjid tersebut Pak, kalau misalnya untuk mendapat bantuan itu apa ada syaratnya nggak sih Pak? Oh, tentu ada. Pertama yang jelas pesantren surau itu harus mengajukan proposal ke Bupati Bintan ya, nanti diterima di bagian umum, nanti bagian umum menyerahkan ke bagian Kesra, nanti bagian Kesra akan merekap, mendata, kemudian diajukan ke TAPD Bintan. Nanti TAPD Bintan lah yang menentukan ini dapat berapa atau berhak dapat atau tidak. Setelah itu baru nanti kembali lagi ke Kesra. Oh gitu Pak, sejauh ini dari tahun 2023 ke 2024 ya berarti ini udah berapa banyak Pak dana hibah terutama dari Pokir Dewan untuk bantuan ke pesantren kita Pak yang ada di Kabupaten Bintan? Kalau yang 2024 ada 2 ya pesantren. Berapa anggarannya lupa saya berapa? Oh 2 pesantren itu di mana ya, di Bintan Timur atau di mana? Ada yang di Bintan Utara sama di Gunung Kijang. Pesantrennya tahu? Pesantren apa aja Bu? 2 pesantren itu? Al-Azkiyah, Al-Azkiyah sama Darul Fikri. Fikri Tanjung Uban, Al-Azkiyah Gunung Kijang. Iya. Hal senada juga disampaikan Dewan DPRD Bintan Bani Suparti. Dirinya mengaku banyak anggota dewan yang memberikan dana aspirasinya untuk masyarakat, seperti untuk pembangunan TPQ dan musola. Pesantren, TPQ dan sebagainya itu kalau untuk di dewan sendiri kita ada berikan bantuan itu nggak? Itu mungkin kalau anggota dewan tuh pokirnya mungkin banyak yang ke sana ya. Dana hibah itu banyak pokirnya ke sana. Dan itu pun nanti keserah larinya kayak misalnya rehab musola ataupun apa, pembangunan masjid gitu, pembangunan TPQ kayak ini sendiri kan ada pembangunan TPQ ini untuk tahun ini dilaksanakan, nah itu dikeserah gitu. Jadi ya sudah cukup lah kontribusi anggota dewan untuk membantu pembangunan kayak masjid musola dan sebagainya yang memang sangkutannya ada di Kesra. Berapa banyak kontribusi. Kalau untuk totalnya sendiri Bu berapa biasanya Bu, banyak atau per Ibu kurang tahu totalnya. Tetapi kontribusi anggota dewan itu banyak. Hampir semua berarti anggota dewan atau beberapa? Kemungkinan rata-rata hampir. Memang untuk pembangunan tapi beda-beda betul ya. Ada yang bangun atap masjidnya gitu-gitu. Beda-beda lokasinya, kayak Ibu kan di Tanjung Utara yang diajukan karena memerlukan TPQ. Ada masjid tapi tidak ada TPQ-nya, makanya Ibu bantu. Seperti itu. Baik, siap. Berarti realisasinya berarti sebelum tahun 2024 atau pas 2024 waktu itu? Ini 2024 sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi. 2024. Ada juga yang pengajuan untuk 2025 mengusulkan. 2025 ada gitu kan. Siap. Karena kita kan penganggarannya setahun kan. Tahun ini mengajukan, tahun depan baru pelaksanaannya. Bukan mengajukan kemarin tahun 2023, 2024 ini udah terrealisasi kan. Oh, berarti pengajuannya 1 tahun sebelum terrealisasi. Oke, baik, siap. Kalau untuk total itunya belum nggak ingat begitu ya. Coba nanti ke Kesra berarti ya. Tanya ke Kesra berapa ininya gitu kan. Siap. Takut nanti salah menyampaikan. Jika pondok pesantren, boarding school, dan sekolah Islam terpadu kerap menerima bantuan dari pemerintah, apakah lewat Pokir Dewan atau hibah anggaran dari pemerintah daerah dan pusat seharusnya juga memberikan kemudahan kepada orang tua yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya di sana? Bukan malah mencari keuntungan.